kita akan mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sedikit koreksi, bacaan Alkitab adalah Amsal 26 ayat Amsal 28 ayat 1 sampai 6. Bukan Matius 26 ayat 14 sampai 16 ini kalau tidak salah bacaan yang lalu. Jadi Amsal pasal 28 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu dalam persekutuan beribadah yang kudus ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman. Biarlah damai-Mu ya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga dengan penuh damai kami mendengarkan firman-Mu dan terutama dapat melakukannya dalam firman kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Marilah kita berdiri menyambut bacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Amsal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar berlari seperti singa muda. Karena pemberontakan di negeri banyaklah penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan bertahanlah ketertiban. Orang miskin yang menindas orang lemah adalah seperti hujan deras tapi tidak memberi makanan. Orang yang melalaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentang mereka. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun dia kaya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
dia kasih tahu anaknya bahwa kita akan mengikuti, bukan untuk menang, tapi supaya kita berhasil. Karena itu ketika naik sepeda dia bopong anaknya, dia pandu. Kan susah untuk membawa anak seperti itu ya, kayak bawa anak bayi. Tapi dia terus ketika masuk dalam area untuk berenang dia bawa, ya dia sudah sewa ban pelampung, dia itu bawa anaknya. Ketika kemudian berjalan dia bawa berjalan. Pada waktu area untuk berlari dia bawa berlari, setengah mati, ya kan? Dia ketinggalan jauh dari yang lain. Tapi seketika mereka tiba di garis finish, anaknya itu sumringah, senang sekali, ya. Jadi dia disebut bapak trial dog bukan karena menang, karena simpati orang terhadap bapak ini, terhadap membawa anaknya yang punya kebutuhan khusus. Saudara-saudara, tetap jadi inspirasi ya. Jangan bilang anak kita bodoh, jangan pernah bilang anak kita bodoh. Ya, apalagi menyumpahi ya. Saya dulu kan pernah cerita tetangga kami orang Betawi, itu anaknya memang bandel, selalu dia sumpah. Kalau umpamanya dia ditegur, dia nggak mau dengar. Kalau disuruh tinggal di rumah malah pergi. Pas waktu itu dia pergi, bapaknya bilang begini, pergi aja lu biar mati ditabrak mobil. Dia nyebrang jalan di kota, mati. Menyesal sampai hari itu bapaknya. Kami menyesal karena dia sumpahin anaknya. Jadi jangan pernah menyumpahi anak, jangan pernah bilang bodoh ya. Setiap anak itu adalah titipan Tuhan untuk kita bina ya. Jadi maju terus Bapak-Bapak ya, untuk pelayanan kita. Kalau kita menjalani hidup sebagaimana adanya hari ini, itu karena Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengaruniakan bukan roh ketakutan, melainkan roh keberanian. Mengapa orang takut? Ini pertanyaan penting. Mengapa orang takut? Yang pertama karena lemah iman, ya, karena lemah iman. Yang kedua karena kurang bergaul dengan firman Tuhan. Saya kira kita semua punya perasaan takut. Saya pernah takut sama alien. Ya pernah dengar ceritanya ya. Alien di belakang rumah, oh saya takut sekali ya. Pas band saya suruh untuk pergi pukul itu alien. Ternyata itu balon gas ya. Pinguin balon gas ya. Ya kan? Jadi ada balon gas yang melayang, habis gasnya jatuh di belakang rumah di antara rumput, masih ada gasnya tapi tinggal ditiup angin ya. Ampun, saya ngomong luar biasa. Saya bilang, pulang, ada alien di belakang rumah. Saya langsung mau pergi pukul, ternyata itu balon gas ya. Dia bilang ini kan bom pendeta penakut. Bom pendeta penakut. Soalnya waktu saya intip dari kaca di belakang rumah, oh dia lihat saya, matanya menyala, ya kan? Karena lampu sinar begitu, malah angin gonggong begitu ya. Saya naik ke kamar mandi, masuk kamar mandi, berdiri di atas bak mandi, lihat oh dia lihat saya begitu. Saya bilang memang saya berarti penakut. Tapi ada rasa takut yang saya tidak tahu kenapa muncul itu. Umur saya waktu itu masih SD, itu 3 bulan saya hampir bunuh diri. Karena saya pergi lihat orang yang gantung diri. Dia ikut saya sampai malam, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan itu membuat saya hampir bunuh diri. Dan